Halo semua, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikirin cerita di balik bebatuan yang kita injak setiap hari? Ternyata mereka itu punya sebuah kisah perjalanan yang luar biasa epik loh. Dan hari ini kita akan bongkar tuntas ceritanya. Coba deh, lihat gunung-gunung yang megah itu. Kelihatannya kokoh banget ya, kayak bakal ada di sana untuk selamanya. Tapi, gimana kalau saya bilang itu nggak sepenuhnya benar? Ternyata nih, batu itu nggak abadi. Mirip seperti makhluk hidup, mereka punya siklus hidup sendiri dan terus-terusan berubah. Betul banget, batu yang kita lihat hari ini mungkin bentuknya beda banget jutaan tahun yang lalu. Mereka semua adalah bagian dari sebuah siklus transformasi kuno yang super lama. Kita bicara soal ribuan, bahkan jutaan tahun. Nah, inilah yang kita sebut siklus batuan. Oke, sudah siap untuk memulai petualangannya? Setiap cerita kan pasti ada titik awalnya ya. Begitu juga dengan perjalanan sebuah batu. Jadi, dari mana sih semua ini berawal? Nah, kenalan dulu sama sumbernya, magma. Coba bayangin, jauh di bawah permukaan bumi, ada lautan batuan cair yang panasnya bukan main. Bisa sampai 1.300 derajat Celcius. Cairan super panas inilah yang menjadi bahan baku utama dari semua jenis batuan di planet kita. Dari bahan baku super panas tadi, lahirlah jenis batuan yang pertama. Yuk kita lihat gimana batuan ini lahir dari api alias terbentuk langsung dari magma yang mendingin. Prosesnya itu sebenarnya gampang banget buat dibayangin. Anggap saja kayak air yang membeku jadi es. Waktu magma yang cair ini mulai dingin, partikel-partikel di dalamnya mulai tenang, nggak seheboh sebelumnya, lalu mulai menyusun diri jadi pola-pola kristal yang rapi. Proses penyusunan diri inilah yang disebut kristalisasi. Dan hasilnya, batuan beku. Nah, yang seru ada di sini. Ternyata di mana magma itu mendingin, itu ngaruh banget ke wujud akhirnya. Kalau dia mendinginnya pelan-pelan banget, jauh di dalam perut bumi, kristalnya jadi gede-gede dan cantik. Itu namanya batuan plutonik. Terus ada juga yang mendinginnya agak lebih cepat di celah-celah kerak bumi. Kristalnya jadi lebih kecil, ini namanya batuan hipabisal. Dan yang paling ekstrim, kalau magmanya muncrat keluar jadi lava pas letusan gunung berapi dan mendinginnya super kilat, kristalnya bisa kecil banget atau bahkan nggak sempat terbentuk sama sekali. Jadilah batuan efusif. Dan ini bukan cuma teori di buku loh, batuan beku ini ada di mana-mana dalam hidup kita. Meja dapur yang keren di rumah, bisa jadi itu granit. Zaman dulu, manusia purba pakai obsidian, itu kaca vulkanik, untuk bikin alat-alat tajam. Batu apung yang ringan itu, yang bisa ngambang di air, sering kita pakai kan? Dan basalt, yang super kuat, jadi pondasi untuk banyak sekali bangunan. Eits, ceritanya belum selesai. Meskipun batuan beku itu kelihatannya kuat banget, mereka juga nggak bisa menang melawan kekuatan alam. Yuk kita lanjut ke babak berikutnya, di mana mereka bakal dihancurkan, lalu didaur ulang jadi sesuatu yang baru. Oke, jadi begini prosesnya. Bayangin ada gunung granit yang besar. Selama ribuan tahun, gunung itu dihajar terus-terusan sama hujan dan angin. Akhirnya, pecah jadi serpihan-serpihan kecil. Terus, serpihan ini dibawa sama aliran sungai atau angin ke tempat lain, misalnya danau atau dasar laut. Di sana, mereka menumpuk, lapis demi lapis. Nah, berat dari lapisan yang di atas menekan lapisan yang di bawah, lalu mengelem semua serpihan itu jadi satu. Proses pengerasan inilah yang namanya litifikasi, dan hasilnya batuan sedimen. Dan batuan sedimen ini juga macam-macam loh. Ada 3 keluarga besarnya. Pertama, klastik. Ini yang paling umum. Pada dasarnya cuma serpihan batu tua yang direkatkan lagi. Contohnya batu pasir. Kedua, kimiawi. Ini terbentuk dari mineral yang larut di air lalu mengendap. Ketiga, yang paling keren menurut saya, organik. Ini terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup. Bayangin, tumpukan cakang kerang selama jutaan tahun bisa jadi batu? Nah, ini ada fakta yang keren banget. Tahu nggak? Semen yang kita pakai buat bangun gedung-gedung itu, bahan dasarnya seringkali dari batu kapur. Dan batu kapur itu, ya itu tadi, batuan sedimen organik yang terbentuk dari cangkang-cangkang makhluk laut purba. Jadi secara nggak langsung, kita membangun kota kita pakai fosil. Luar biasa kan? Oke, perjalanan kita makin dalam nih, masuk lagi ke perut bumi. Sekarang, apa yang terjadi kalau batuan beku atau sedimen yang sudah ada tadi terdorong jauh ke bawah, lalu kena panas dan tekanan yang luar biasa? Nah, ini yang unik. Mereka nggak sampai meleleh, tapi mereka berubah total. Yup, kata kuncinya di sini adalah tanpa meleleh. Proses ini namanya metamorfosis, yang artinya ya perubahan bentuk. Batu ini ibarat adonan kue yang dipanggang dan dipipihkan. Panas dan tekanan itu bikin mineral di dalamnya menyusun ulang formasinya, dan jadilah batuan baru dengan sifat dan penampilan yang beda banget dari aslinya.
Penyebab perubahannya ada dua. Bisa karena dipanggang, yaitu kena panas tinggi karena dekat sama magma. Ini namanya metamorfosis kontak. Atau bisa juga karena diperas, yaitu kena tekanan super kuat. Misalnya pas lempeng benua tabrakan. Ini namanya metamorfosis dinamo. Dua proses ini menghasilkan jenis batuan metamorf yang berbeda-beda. Dan hasilnya itu, wow, luar biasa. Coba lihat contohnya. Batu kapur yang tadinya biasa saja, setelah dimasak dan ditekan di perut bumi berubah jadi marmer yang mewah dan indah. Atau batu lempung yang rapuh bisa berubah jadi batu sabak yang kuat. Bahkan granit yang sudah keras pun bisa berubah lagi jadi batuan berlapis-lapis yang namanya gneis. Benar-benar transformasi total. Oke, kita sudah kenalan sama 3 jagoan utama. Batuan beku, sedimen, dan metamorf. Tapi, kan namanya siklus, harusnya berputar dong. Terus gimana ceritanya biar bisa balik lagi ke awal? Nah, inilah penutup lingkarannya. Nggak ada jalan buntu dalam siklus ini. Mau itu batuan sedimen, batuan metamorf kayak marmer, atau bahkan batuan beku sekalipun, kalau mereka terdorong lagi cukup dalam ke perut bumi, mereka akan kena panas yang dahsyat dan akhirnya meleleh. Mereka kembali lagi menjadi magma. Dan dari situ, ya ceritanya siap dimulai dari awal lagi. Tapi penting banget untuk kita ingat ya, ini bukan seperti siklus air yang bisa kita lihat dalam hitungan hari loh. Skala waktu di sini itu geologis. Satu putaran siklus batuan ini bisa butuh waktu ribuan atau bahkan jutaan tahun. Sangat lama. Jadi, coba deh, lain kali Anda pegang atau lihat batu, ingat cerita ini. Granit di meja dapur Anda itu bisa jadi usianya lebih tua dari dinosaurus. Dan siapa tahu, jutaan tahun dari sekarang, dia bisa jadi bagian dari letusan gunung berapi yang baru. Benda yang kelihatannya diam dan abadi ini ternyata sedang ada di tengah-tengah perjalanan yang super epic. Kira-kira cerita apa ya yang disimpan sama batu-batu di sekitar Anda?